saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan itu wilayah. Ya. Pak, ini anggotanya parpol boleh nggak sih? Alhamdulillah kita telah melaksanakan deklarasi gerakan rakyat sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa gerakan rakyat ini adalah sejarahnya sejak tahun 2023. Jadi sebelum Pilpres 2024, organ-organ relawan yang selama ini memperjuangkan perubahan, mengorganisasikan dirinya sehingga tumbuh komunitas-komunitas secara organik yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan gerakan rakyat. Nah, fase selanjutnya kita tahu dari fase kepanitiaan, fase presidium, dan sekarang menjadi organisasi. Nah, begitu maka ya inilah organisasi gerakan rakyat. Mas Anies Baswedan kita tahu bahwa sebagai tokoh inspirasi, tokoh penggerak dan panutan kita semua, maka kita tentunya ucapkan berterima kasih atas kehadiran Mas Anies di tengah-tengah kita. Artinya bahwa semangat yang kita bawa ini sesuai dengan apa yang selama ini kita perjuangkan. Jadi sementara Mas Anies tentunya nantinya akan banyak bergiat di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan melalui sebuah lembaga yang tentunya akan diluncurkan pada waktunya. Sehingga ini adalah sesuatu yang muncul secara organik dan kemudian diorganisasikan, dan tentunya Mas Anies menjadi bagian dari itu, dan kita harapkan bahwa ke depan ini terus berjalan dan Mas Anies tetap dalam giat-giatnya yang telah direncanakan, yaitu kegiatan di bidang sosial. Baik, Mas Anies sendiri dikasih sebuah jabatan strategis nggak sih di ormas ini? Kita tahu bahwa yang tadi baru pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat. Jadi dewan-dewan yang lain belum ada pengukuhan sama sekali, hanya baru Dewan Pimpinan Pusat. Apakah ini nantinya akan menjadi partai politik misalnya? Belum, kita baru menjadi organisasi kemasyarakatan. Kita fokus membangun organisasi kemasyarakatan ini dulu. Ini tagline-nya Indonesia Menyala. Apakah ini sebagai kelanjutan dari Jakarta Menyala kemarin atau? Ya, kalau Jakarta sudah menyala, Indonesia memungkinkan untuk menyala ya. Penegasan Pak, berarti posisi Pak Anies itu apakah Dewan Pembina atau seperti apa sih Pak? Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu bahwa semangat perubahan simbolnya adalah Pak Anies. Gerakan rakyat adalah gerakan perjuangan, gerakan perubahan, sehingga tentunya relevansinya harus ada Pak Anies di situ menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dengan gerakan rakyat dan semangatnya. Dirubah jadi parpol kira-kira tahun berapa atau kapan? Kita masih fokus di gerakan rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Tapi bakal ada arah ke partai politik nggak? Kita masih konsolidasi gerakan rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan. Karena kita tahu juga sebelumnya Pak Anies pernah terlibat dalam pembentukan Ormas Nasional Demokrasi yang sekarang Nasdem. Itu apakah nantinya Pak Anies juga akan membawa gerakan rakyat menjadi parpol dan akan menjadi kendaraan Pak Anies di Pilpres 2029 mungkin? Bisa dijawab? Jauhan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bung Syahrin dan teman-teman DPP yang mengundang di dalam acara deklarasi ini. Jadi saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan di dalam sebuah organisasi yang lebih tertata. Jadi itu aja dulu. Sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan sekarang berkumpul dalam gerakan rakyat. Di situ sampai saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan itu wilayah. Ya. Pak, ini anggotanya parpol boleh nggak sih? Karena ini adalah organisasi kemasyarakatan, maka keanggotaan syaratnya cuma satu, warga negara Indonesia. Udah, itu aja. Nah, kalau dari parpol boleh? Ya, kalau warga negara Indonesia tentunya semua boleh. Baik itu yang warga sipil, warga non sipil, tentunya semua boleh. Mau tanya sedikit itu
lambangnya itu kentongan ya Pak? Ada Iya. makna sendiri nggak? Kentongan itu kan alat komunikasi masyarakat desa ya zaman dulu. Kita ingin hidupkan bahwa kentongan ini ya sebagai instrumen bahwa organisasi harus membangun komunikasi dengan rakyat. Dan kita tahu bahwa kentongan adalah simbol komunikasi rakyat sejak dulu. Dan tentunya masih hadir hingga saat ini tentunya di pedesaan, di kampung-kampung masih. Dengan dipasangnya foto Pak Anies, berarti ini Pak Anies ini akan dijadikan tokoh sentral dan tokoh tunggal gitu di. Kan sudah disampaikan bahwa Pak Anies adalah tokoh inspirasi, tokoh panutan dan simbol dari gerakan kita. Ini kedepannya ormas ini juga akan bersilaturahmi atau berkoordinasi dengan ormas-ormas lain yang senada atau seperti apa? Ya, tentunya tadi sebagaimana pesan Pak Anies, kita akan lebih rendah hati dan juga membangun komunikasi dengan semua elemen perjuangan perubahan. Karena kan banyak, sehingga organ-organ yang memperjuangkan nilai yang sama, tentunya kita harus melakukan kolaborasi, kerjasama, sinergi. Pak, apakah ada tokoh lain Pak selain Pak Anies? Tentunya simbol utamanya Pak Anies ya, sebagai organisasi gerakan rakyat. Selain Pak Anies nggak ada Pak? Oke, cukup ya? Pak, ini totalnya berapa sih Pak? Hah? Anggotanya ini? Belum, nanti kita hitung. Untuk DPP-nya sendiri berapa orang? 103 orang. Itu untuk di 30. 38 DPW telah terbentuk dan 50% DPD kota kabupaten telah terbentuk juga. Baik. Pendidikan politik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi dong Pak Anies. Anies. Pak Anies, Pak. Bentar, Pak.